Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 23 Februari 2022. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Ia menjadi seorang imam dan kemudian diangkat menjadi uskup di Smyrna, yang sekarang ini masuk dalam wilayah negara Turki. Polikarpus dikenal sebagai seorang gembala umat yang kudus serta pemberani. Pada masa itu, umat Kristiani mengalami banyak penganiayaan. Polikarpus sebagai uskup jadi target utama dan dikejar-kejar oleh prajurit Smyrna. Meskipun Polikarpus tidak takut mati dan memilih untuk tetap berdiam di kota, umat meminta kepadanya agar ia bersembunyi. Mereka takut kalau Polikarpus ditangkap dan dibunuh, maka kematiannya akan menggoyangkan gereja dan menjadikan iman umat goyah. Namun, suatu hari ia dikhianati oleh umat yang telah murtad. Polikarpus dilaporkan kepada penguasa. Ketika serdadu datang hendak menangkapnya, Polikarpus mengundang para serdadu itu untuk makan bersama dengan dirinya. Ia meminta sedikit waktu agar diizinkan untuk berdoa sejenak. Ketika menghadap gubernur Romawi, Polikarpus diminta untuk menyangkal imannya. Kemudian ia berkata kepada gubernur itu, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku mencaci dia yang telah menyelamatkan aku?" Gubernur Romawi ini menjadi marah atas apa yang dikatakan Polikarpus dan memerintahkan algojonya agar Polikarpus dibakar hidup-hidup. Api berkobar, namun menurut para saksi mata, badan orang suci ini tidak termakan api. Ia seperti emas yang dimurnikan di atas tungku perapian. Orang banyak mencium aroma yang harum serta wangi kemenyan atau rempah-rempah yang mahal. Uskup Polikarpus tetap segar bugar dan sehat, berdiri di atas sisa-sisa kayu pembakaran. Sehingga akhirnya algojo mengeluarkan pedangnya dan menusuk menikam lambung Polikarpus hingga ia wafat sebagai martir. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali ada umat yang datang kepada saya dan merasa tersaingi oleh pelayanan yang dibuat oleh gereja lain. Ia mengatakan hal ini kepada saya, "Romo, pelayanan kita ke lapas harus lebih karitatif dan ekspansif lagi. Kalau tidak,
Nanti banyak umat yang akan nyebrang, Romo. Saya hanya tersenyum dan berkata dalam hati, kenapa sih harus sewet dengan pelayanan dan kebaikan orang? Pelayanan dan menjadi orang baik kan bukan karena agamanya apa. Pelayanan dan menjadi orang baik bukan monopoli orang Katolik. Tetapi setiap orang dapat menjadi pelayan dan menjadi orang baik karena ia setia menjalankan dan menunaikan apa yang diajarkan oleh agamanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yohanes yang sewet melihat orang lain yang tidak termasuk sebagai pengikut Kristus melakukan kebaikan. Ia berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus menanggapi demikian, "Janganlah kalian cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Sabda Yesus ingin menegaskan, janganlah menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Jangan karena klaim sebagai pengikut Kristus memonopoli kebaikan dan penggunaan nama Yesus hanya untuk intern saja. Rasanya sungguh sangat prihatin dan sedih ketika sesama pengikut Kristus malah berseteru karena persaingan pelayanan, kebaikan, dan klaim-klaim kebenaran. Nampak sekali ya, di jagat dunia maya, orang saling menyerang dan merasa benar sejagat raya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, janganlah menghalang-halangi setiap insan yang memperjuangkan keselamatan dan menaburkan kebaikan bagi yang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita bukan diajak untuk bersaing, apalagi untuk berseteru karena pelayanan dan kebaikan orang lain. Melainkan kita diajak untuk saling mendukung, bekerja sama dan menguatkan hingga karya pelayanan dan kebaikan semakin dirasakan bagi banyak orang. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.